Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai salah satu pertanyaan sahabat trader Forex Lebih Indonesia di bagian kolom komentar yang bertanya, Mas, kalau harga naik ke level MPL untuk yang kedua kalinya, apakah kita harus melakukan open posisi atau tidak? Ini berkaitan dengan pembahasan mengenai pola Quasimodo yang telah kita jelaskan di 5 pembahasan sebelum ini. Silakan teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak terlebih dahulu. Nah, apakah kita harus melakukan open posisi ketika harga retest kedua kalinya ke level MPL? Namun sebelum kita jawab pertanyaan ini perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua yang saat ini belum daftar akun trading di XM. Silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step, langkah demi langkah cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai apakah kita harus melakukan open posisi ketika harga retest kedua kalinya ke level MPL. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail, biasakan teman-teman baca terlebih dahulu di pagi hari berita-berita yang masuk. Ini akan sangat berguna bagi sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua menentukan keadaan market seperti apa. Berita-berita yang masuk pada hari ini masih berkaitan dengan konflik Rusia dan Ukraina. Ini info tentang 596 warga sipil di Ukraina yang tewas, kemudian Presiden Ukraina menjumpai pasukan yang terluka. Kemudian ini penembakan 12 rudal balistik ke ibu kota Kurdi Irak. Ini merupakan ancaman untuk para sekutu Amerika Serikat. Kemudian ini berita tentang bahwa sanksi ekonomi kepada Rusia itu saja tidak cukup. Harus ada banyak bantuan militer ke Ukraina agar menghentikan Presiden Putin menginvasi Ukraina. Karena memang Putin akan tetap pada tujuannya di Ukraina sampai dengan selesai. Setelah itu, ini kabar tentang pasar saham berjangka yang naik. Investor masih tetap melihat perkembangan konflik antara Rusia dengan Ukraina dan langkah kebijakan The Fed di masa yang akan datang. Oke. Berita-beritanya masih tentang rencana pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat minggu depan dan juga konflik Rusia dan Ukraina. Membaca berita-berita yang masuk ataupun berita-berita internasional ini penting teman-teman lakukan karena memang ini pasti berhubungan dengan arah mata uang ataupun instrumen trading yang teman-teman perdagangkan. Pagi hari sebelum melihat grafik, saran kami silakan baca terlebih dahulu. Oke. Kemudian ini berita tentang Amerika Serikat pada Cina untuk tidak membantu Rusia. Ini Amerika Serikat mulai khawatir jika Cina membantu Rusia dalam hal pertahanan dan kekuatan militernya, maka ini akan melemahkan sanksi yang sudah dijatuhkan ke Rusia. Kemudian ini juga sama, ini berita yang tadi tentang serangan rudal balistik ke ibu kota Kurdi Irak. Yang ini yang tadi yaitu pasar saham berjangka yang naik, investor masih melihat perkembangan konflik Rusia dengan Ukraina dan juga The Fed di minggu depan. So, masih ada waktu 1 minggu lagi sebelum The Fed melakukan meeting. Kita akan dapat melihat pasar emas sekarang sedang dalam kondisi yang sideways. Investor masih menanti The Fed nanti berkomentar hawkish ataupun dovish. Dari berita-berita yang masuk dari minggu lalu, para analis memperkirakan minimal akan terjadi kenaikan suku bunga sebanyak 0,25 basis point. So, jika nanti di tanggal 17 jam 1 malam sampai dengan jam setengah 2, nanti The Fed berkomentar tentang inflasi, ekonomi, dan langkah kebijakan suku bunganya ke depan adanya hawkish, kita akan beli dolar Amerika Serikat. Kalau nanti dovish, kita akan beli emas karena memang konflik Rusia dan Ukraina ini masih terus memanas. Oke. Kemudian kita jawab pertanyaan terkait daripada harga yang mengalami koreksi untuk yang kedua kalinya di level Quasimodo.
Ini kita buka MT4XM. Oke, ini grafik perdagangan pair mata uang EZD USD. Dolar Amerika Serikat sekarang keadaannya menguat terhadap dolar Selandia Baru. Kan memang rencana The Fed di minggu depan. Kalau kita coba lihat di sini, kita buka TFH1. Ini tahanan atasnya. Kemudian ini untuk tahanan bawahnya. Telah terjadi breakout. Nah, di sini kan ada pola Quasimodo untuk sinyal sell. Kita tandai dulu agar teman-teman lebih jelas melihatnya. Ini dari sini harga naik. Dari low membuat high. Kita buat dulu polanya. Low. Kemudian ini high. Setelah itu harga terkoreksi turun membuat high low. Ke sini kita tandai dulu. Setelah harga membuat high low, kemudian harga naik membuat new high. Ini pola Quasimodo untuk sinyal sell. Ke sini harga membuat higher high. Kemudian setelah harga membuat new high, kemudian harga turun signifikan membuat new low. Oke, high low yang ini telah di breakout. Telah terjadi breakout di sini harga membuat lower low ataupun new low. Ini kan harga belum ke level Quasimodo ataupun QML. Kita buat level Quasimodo-nya. Tandai pada left shoulders. Yang ini di high ini merupakan significant resistance. Dua kali harga mencoba naik kemudian didorong turun, kemudian di sini level MPL-nya. Oke, di antara new high dan new low sama level ataupun sama bearish dengan Quasimodo level. Kita cari di sekitar sini untuk level MPL-nya. Kita buka TF yang lebih kecil. Kita buka TF M15. Oke, yang ini. Harga dari sini, ini low, kemudian naik ke sini, membuat low high, kemudian turun membuat new low, kemudian naik membuat new high. Ini level MPL-nya. Kita tandai pada left shoulders. Yang ini. Oke. Kita entry sell di sini. Teman-teman boleh lakukan pending order sell limit. Untuk stop loss, resiko paling minimal itu di atas new high, di atas sini ataupun di atas sini. Ini pilihan stop loss resiko yang paling minimal. Ini untuk stop loss yang kedua. Kita tandai. Teman-teman yang belum menyimak pembahasan mengenai Quasimodo dari pembahasan 1 sampai 5, silakan disimak terlebih dahulu. Ini SL1, ini SL2. SL1 itu di atas new high MPL. Kemudian untuk SL yang kedua, itu di atas new high pola yang besar. Nah, jika nanti harga datang untuk yang pertama kalinya ke level MPL, ini teman-teman boleh lakukan open posisi sell. Penentuan take profitnya sesuai dengan yang pernah kita bahas. Teman-teman bisa ukur jarak dari new high ke high low. Ini jaraknya berapa poin? Dari sini ke sini 634 poin. Kemudian kita ukur ke bawah dari high low sama 634 poin untuk level take profit. Di sekitaran sini untuk TP-nya. Kemudian apabila nanti harga turun, kemudian harga naik kembali ke level MPL ini, apakah kita harus melakukan open posisi sell lagi atau tidak? Nah, ini kembali kepada teman-teman semua. Boleh saja melakukan open posisi, tapi kemungkinan harga akan melakukan penurunan ini lebih sedikit. Karena memang level MPL-nya sudah disentuh.
Jangan lupa gunakan resiko yang paling minimal jika teman-teman ingin melakukan di entry ataupun entry yang kedua kalinya. Gunakan stop loss dengan resiko yang paling minimal di atas new high daripada level MPL ataupun pola MPL-nya. Oke, jelas ya teman-teman semua dan sudah terjawab. Jadi kesimpulannya, apabila harga datang untuk yang pertama kalinya, teman-teman boleh lakukan open posisi sell. Nah, jika harga datang untuk yang kedua kalinya ke level MPL, ini boleh saja melakukan open posisi sell, tapi saran kami silakan gunakan resiko ataupun stop loss yang paling minimal di atas new high MPL. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada banyak pembahasan mengenai analisa fundamental. Teman-teman bisa belajar fundamental lengkap di playlist tersebut. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar pola Quasimodo ataupun strategi trading menggunakan pola Quasimodo, silakan simak dari pembahasan yang pertama sampai dengan kelima. Buka di bagian menu video, di situ telah kami buat pembahasannya. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar analisa teknikal yang lainnya, baik itu indikator, candlestick, pola grafik, teman-teman bisa buka di bagian menu playlist. Oke, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.